Jika engkau melewatkan momen ini, maka sesuatu yang besar bisa saja berlalu dan tak akan kembali. Jiwa terpilih, bukalah seluruh pintu kesadaranmu sekarang. Hari ini bukan hari biasa, ini adalah momentum yang ditulis dalam rahasia langit sejak awal waktu. Sebuah tanggal yang menyimpan satu kejadian agung, turunnya hadiah terbesar yang telah dipendam semesta terlalu lama untukmu. Engkau mungkin tidak mendengar dentingnya, engkau mungkin tidak melihat bentuknya, tapi jiwamu yang peka akan gemetar, karena ia tahu ada sesuatu yang sedang turun. Tuhan telah menetapkan waktunya, semesta telah menggeser awan, langit telah membuka gerbangnya, dan satu nama telah dipanggil untuk menerima semua yang selama ini tertahan, namamu. Engkau yang dulu hanya memandang ke atas sambil bertanya, "Kapan bahagiaku dijatuhkan?" Engkau yang telah lama menanti di ambang malam, yang merintih dalam diam, yang memberi tanpa pamrih, yang tetap menolong saat tak ditolong, yang tetap bertahan meski tak dimenangkan. Kini seluruh semesta sedang bergerak, bukan untuk semua orang, tapi untuk satu jiwa yang tetap menyala dalam redup. Engkau, jangan berpaling sekarang, jangan menutup mata walau sejenak, karena saat-saat seperti ini hanya datang sekali dalam hidupmu. Dan siapa yang menyia-nyiakannya akan kembali pada malam yang panjang. Jiwa terpilih, jika hari-hari kemarin adalah malam-malam gelapmu, maka hari ini adalah fajar yang dijanjikan. Jika sepanjang tahun engkau hanya menerima remah, maka kali ini engkau akan menerima mangkuk penuh dari tangan langit. Jika dunia hanya memberimu tawa palsu dan kelelahan tanpa akhir, maka hari ini langit sendiri akan turun membawa kelegaan suci. Tapi engkau harus siap. Bukan secara materi, bukan dengan kekayaan semu, tapi dengan kesiapan batin yang paling dalam. Karena hadiah terbesar itu tidak bisa masuk ke hati yang masih sibuk menunggu validasi dunia. Hadiah ini bukan untuk yang kuat secara fisik, tapi untuk mereka yang kuat menahan kecewa tanpa kehilangan iman. Bukan untuk mereka yang populer di bumi, tapi untuk yang dikenal oleh malaikat karena kebaikan yang dilakukan dalam senyap. Bukan untuk mereka yang pandai bersandiwara, tapi untuk yang tetap jujur meski dihancurkan oleh dunia yang palsu. Jika engkau masih bertanya, mungkinkah ini untukku? Dengarkan ini baik-baik. Engkau tahu ini untukmu karena air matamu meresponsnya, karena hatimu yang letih akhirnya bisa bernapas. Karena tubuhmu yang gemetar tiba-tiba merasa tenang. Karena batinmu yang lama tak percaya kini mulai percaya kembali, meski perlahan. Itulah pertanda bahwa hadiah ini sedang menuju padamu. Jiwa terpilih, hari ini bukan tentang Natal, bukan tentang tanggal merah, bukan tentang liburan, tapi tentang panggilan dari dimensi langit yang hanya akan diterima oleh engkau yang terjaga. Maka diamlah sejenak, tutup matamu dan rasakan ada sesuatu yang menyelimuti udara, bukan kabut, bukan angin, tapi energi kabar baik yang turun dari langit ketujuh menuju hatimu yang remuk tapi belum hancur. Hari ini, langit tidak sedang membalas semua doamu, tapi sedang menjawab satu permintaan terdalammu yang bahkan tak pernah engkau ucapkan dengan kata-kata. Permintaan yang engkau bisikan hanya dalam hening di malam-malam panjang. Dan Tuhan mendengarnya. Dan semesta merangkainya. Dan langit menjatuhkannya hari ini. Maka jangan bergerak dengan tergesa. Jangan berlari mengejar sesuatu yang sudah dijatuhkan untukmu. Bersiaplah menerima. Bukalah tanganmu, batinmu, dan kesadaranmu. Karena yang turun bukan hanya rezeki, tapi perubahan besar. Bukan hanya hadiah, tapi arah hidup baru. Bukan hanya kelegaan sesaat, tapi kelimpahan panjang yang tidak akan engkau tolak.
Jika engkau pernah merasa tak berarti, maka hari ini semesta berkata engkau penting. Jika engkau pernah merasa dilupakan, maka hari ini Tuhan menjawab, Aku tidak pernah lupa, bersiaplah. Karena engkau tidak sedang menunggu keberuntungan, tapi sedang ditunggu oleh takdir yang mengandung cahaya. Tekan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan komentar angka 77 sebagai pertanda bahwa engkau siap menerima hadiah terbesar dari langit tepat hari ini, 25 Desember 2025. Bagian 1. Tuhan menyimpan hadiah dalam waktu yang tidak biasa. Jiwa terpilih, engkau mungkin telah menghitung hari, menandai tanggal-tanggal di dinding harapanmu, mengira bahwa rezeki akan datang saat engkau telah bekerja keras, mengira bahwa hadiah akan jatuh ketika engkau merasa pantas, mengira bahwa waktu akan tunduk pada logika dan usaha. Tapi hari demi hari berlalu, dan langit tetap diam. Lalu engkau mulai bertanya, apakah aku dilupakan? Apakah aku tertinggal? Apakah aku tidak cukup layak? Namun engkau keliru, Tuhan tidak pernah lupa. Semesta tidak pernah salah alamat. Langit tidak pernah menunda dengan sia-sia. Ia hanya menyimpan apa yang engkau minta dalam waktu yang tidak biasa. Karena hadiah terbesar tidak pernah dijatuhkan di tengah keramaian. Tidak dilemparkan sembarangan ke pelukan orang-orang yang hanya pandai bersandiwara. Ia disimpan di sudut waktu yang sunyi. Dititipkan dalam jam-jam paling lengang. Ketika engkau berhenti mengejar dan mulai menerima, jiwa terpilih. Tuhan melihat segalanya dari atas. Ia melihat engkau berdoa tanpa suara. Ia melihat engkau menahan lapar sambil tetap bersyukur. Ia melihat engkau menolong bahkan ketika tidak ditolong balik. Dan saat engkau pikir tidak ada yang memperhatikanmu, saat engkau merasa seluruh dunia telah menutup mata, Tuhan mencatat dengan tinta yang tidak akan pernah luntur setiap perbuatanmu, setiap luka yang engkau bungkus dengan senyuman, setiap pengorbanan yang tidak dibalas dunia. Semuanya dikumpulkan dalam satu mangkuk keberkahan yang hanya akan dituang ketika waktunya datang. Tapi inilah yang harus engkau mengerti, waktu Tuhan tidak pernah logis. Ia tidak mengenal bulan gajian, ia tidak terikat awal tahun atau akhir tahun, ia tidak bergantung pada statistik atau kalender dunia, ia hanya bergerak. Saat jiwamu telah cukup bersih untuk menerima, dan engkau tahu kapan itu terjadi, bukan saat engkau merasa kuat, tapi saat engkau cukup jujur mengakui kelemahanmu. Bukan saat engkau merasa pantas, tapi saat engkau bersujud dan berkata, jika memang belum waktunya, aku tetap bersyukur. Itulah detik-detik yang membuat langit gemetar. Itulah momen di mana pintu-pintu ilahi mulai terbuka satu persatu, karena hanya mereka yang ikhlas, yang mampu menangkap hadiah yang diturunkan di waktu yang aneh. Waktu yang tidak masuk akal, waktu yang datang ketika semua harapan sudah redup, waktu yang hanya bisa dikenali oleh batin yang hening. Jiwa terpilih, engkau pernah berada di titik itu, bukan? Titik di mana engkau tidak lagi menuntut. Titik di mana engkau hanya berkata, jika ini hidupku, aku akan jalani. Dan dari titik itulah, langit mulai mempersiapkan sesuatu yang tidak terduga. Tuhan tidak ingin engkau hanya menerima hadiah. Ia ingin engkau benar-benar siap untuk menjaganya. Ia tidak ingin engkau hanya senang sesaat. Ia ingin engkau bertumbuh dari dalam. Karena itu ia tunggu engkau menjadi tenang. Ia tunggu engkau membuang hasrat pamer. Ia tunggu engkau berhenti membandingkan nasib. Ia tunggu engkau mencintai hidupmu meski belum ada keajaiban. Dan ketika semua itu terjadi, tanpa engkau sadari, hadiah itu mulai turun, perlahan, tak bersuara, tapi terasa dalam setiap sisi hidupmu. Jiwa terpilih, jika engkau merasa akhir-akhir ini ada sesuatu yang berubah dalam dirimu, engkau jadi lebih sabar, lebih ringan, lebih pasrah, lebih jernih, maka itu bukan kebetulan.
itulah sinyal bahwa engkau telah memasuki ruang waktu Tuhan, dan sekali engkau masuk, engkau akan menerima, karena ruang waktu ilahi tidak pernah kosong. Ia selalu penuh dengan hadiah yang telah dipersiapkan untuk mereka yang berserah. Maka jangan takut bila engkau tidak tahu tanggalnya. Jangan gelisah bila engkau tidak tahu caranya. Jangan putus asa bila engkau tidak tahu bentuknya. Yang perlu engkau tahu hanyalah engkau sedang didekati oleh sesuatu yang besar. Dan tanggal 25 Desember 2025 bisa jadi adalah hari ketika pintu-pintu itu terbuka lebar dan hadiah yang tertunda itu akhirnya jatuh. Tidak terlambat, tidak kurang, tapi tepat untuk engkau yang bersiap. Bagian 2. Langit tidak pernah diam terhadap kesabaranmu. Jiwa terpilih, berapa banyak luka yang telah engkau tutupi dengan senyuman? Berapa banyak malam yang engkau lewati dengan mata terbuka? Bukan karena tidak ingin tidur, tetapi karena dunia terlalu berat untuk ditinggalkan walau hanya sebentar. Engkau tahu rasanya menjadi kuat saat ingin menyerah. Engkau tahu rasanya tersenyum saat hati remuk diam-diam. Engkau tetap hadir, tetap membantu, tetap mendoakan. Bahkan ketika tak seorang pun menoleh kepadamu. Dan di dunia yang ramai ini engkau sering merasa tak terlihat. Kesedihanmu tidak dimuat di berita. Ketabahanmu tidak mendapat sorak-sorai. Doamu tidak langsung dijawab. Dan engkau mulai berpikir, apakah semesta benar-benar mendengarku? Tapi dengarkan ini, langit tidak pernah diam terhadap kesabaranmu. Engkau memang tak diberi hadiah cepat, tapi engkau disaksikan oleh dimensi yang lebih tinggi. Setiap tangisan dalam gelap yang tidak diketahui siapapun, mereka mendengarnya. Setiap kalimat, "Aku tidak apa-apa," yang engkau ucapkan dengan suara patah, mereka mengabadikannya. Setiap keikhlasanmu yang ditolak dunia, mereka menyimpannya. Jiwa terpilih, ketahuilah bahwa di atas kepala kita ada ruang tak terlihat yang menyimpan semua energi yang engkau keluarkan dalam diam. Energi sabar, energi pasrah, energi mengikhlaskan tanpa pamrih, energi menyayangi meski disakiti, dan ruang itu tidak pernah bocor. Ia menyimpan semuanya hingga tiba waktu pembayarannya. Karena kesabaran bukan hanya soal menunggu, tapi tentang bagaimana engkau tetap memilih percaya walau tak ada bukti. Bagaimana engkau tetap berjalan walau tak diberi peta. Bagaimana engkau tetap memberi cahaya walau lilinmu hampir habis. Dan engkau telah melakukan semuanya, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, hingga tubuhmu lelah, tapi hatimu tetap menolak untuk mati. Itu sebabnya hadiah untukmu tidak bisa sembarangan. Ia harus besar, ia harus tepat, ia harus turun dengan cara yang menggetarkan seluruh poros hidupmu. Karena hadiah itu adalah bentuk penghormatan langit atas jiwa yang tidak menyerah. Jiwamu. Banyak orang ingin hasil besar tanpa proses, tapi engkau telah menjalani jalan yang terjal. Dengan diam, dengan sabar, dengan tertatih tapi tidak pernah benar-benar berhenti. Engkau tidak menuntut dipahami, tidak menuntut dibalas. Engkau hanya melakukan apa yang menurutmu benar, karena engkau tidak menunggu balasan manusia tapi ridha dari Tuhan. Dan hari ini langit berkata, aku tidak diam, aku tidak buta, aku tidak tuli, aku melihatmu sepenuhnya, jiwa terpilih. Hadiah dari langit itu sedang dalam perjalanan. Ia datang bukan karena engkau memaksa, tapi karena engkau sabar. Bukan karena engkau berseru, tapi karena engkau berbisik lembut dan terus melangkah. Engkau tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan Tuhan. Engkau hanya menahan semua rasa dan menyerahkannya dalam doa, dan itu lebih berharga dari 1000 permohonan yang diteriakan. Kesabaranmu
adalah bentuk paling tinggi dari keimanan tanpa syarat. Engkau tidak menuntut diberi bahagia, tapi engkau bersyukur meski hanya diberi waktu. Engkau tidak meminta dunia tunduk padamu, tapi engkau tetap tunduk kepada langit, bahkan saat dunia melukai. Itulah mengapa engkau tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Hadiah itu mungkin tidak turun dalam bentuk yang engkau bayangkan, bukan tumpukan uang, bukan pujian orang-orang, bukan kemenangan instan, tapi mungkin dalam bentuk jalan keluar yang tidak terduga, dalam bentuk kekuatan yang tiba-tiba muncul dari batinmu sendiri, dalam bentuk ketenangan yang belum pernah engkau rasakan seumur hidupmu, atau mungkin dalam bentuk seseorang yang akhirnya datang bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk menemanimu menyembuhkan segalanya. Dan semuanya itu adalah respons dari langit terhadap sabarmu. Jiwa terpilih, engkau telah menunggu, bukan di depan pintu, tapi di dalam ruangan sunyi. Engkau tidak menggedor, tapi hanya menunduk dan berkata, "Jika memang untukku, pasti datang." Dan langit menjawab, "Sekaranglah saatnya." Maka jangan heran bila akhir-akhir ini engkau mulai merasa damai tanpa sebab. Itu bukan sugesti, itu adalah energi jawaban, pertanda bahwa sabarmu telah mencapai langit dan langit mulai menjatuhkan balasan. Mungkin engkau akan menemukannya saat bangun tidur, mungkin dalam percakapan biasa, mungkin lewat pertemuan yang tak terduga, atau mungkin lewat jalan yang sangat sunyi. Tapi yakinlah, engkau akan tahu itu adalah untukmu, karena batinmu akan berkata, "Ini bukan kebetulan." Jiwa terpilih, kesabaranmu tidak hilang. Ia hanya butuh waktu untuk mengakar menjadi pohon rezeki yang kokoh. Dan sekarang pohon itu sedang berbunga. Sebentar lagi, engkau akan memetiknya. Bagian 3. Hadiah terbesar selalu disamarkan seperti ujian. Jiwa terpilih. Jika engkau pernah menanyakan pada Tuhan, "Kenapa aku harus melewati semua ini? Kenapa hidupku tidak pernah mudah? Kenapa berkah datang begitu jauh dan luka begitu dekat?" Maka hari ini, izinkan aku menyampaikan pesan yang mungkin tak pernah dijelaskan oleh dunia, tapi diam-diam ditanamkan dalam kitab takdir semesta. Bahwa hadiah terbesar selalu disamarkan seperti ujian. Engkau tak pernah tahu bahwa kehilangan orang yang paling engkau cintai adalah syarat agar ruang di hatimu terbuka, agar kasih sayang Tuhan bisa masuk lebih dalam. Engkau tak pernah sadar bahwa kegagalan yang membuatmu merintih itu adalah pembelokan jalan supaya engkau tidak tersesat dalam kesuksesan yang palsu. Tuhan tidak pernah memberi secara terang-terangan. Ia selalu membungkus pemberian dalam lapisan-lapisan pelik agar hanya mereka yang sabar yang mampu membukanya. Ia menyembunyikan emas dalam lumpur ujian agar hanya yang bertahan dalam kotoran rasa sakit yang bisa menemukannya. Dan engkau, jiwa terpilih, telah melewati semua itu. Engkau telah diberi beban, bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk membentuk otot kesadaranmu. Engkau telah diberi jarak, bukan untuk ditinggalkan, tetapi agar engkau belajar menjemput takdirmu dengan keyakinan. Engkau telah diberi kehampaan, bukan karena hidupmu kosong, tetapi karena hadiahmu terlalu besar untuk dikemas dalam hal-hal remeh. Engkau diuji bukan karena engkau lemah. Engkau diuji justru karena engkau dipilih. Dan Tuhan ingin melihat apakah engkau tetap menyebut namanya saat semuanya hilang. Apakah engkau tetap bersujud saat tak satu pun pintu terbuka? Apakah engkau tetap memeluk doa meski tak ada jawaban? Itulah ujian sesungguhnya, bukan tentang berapa besar penderitaan yang menimpa, tapi tentang bagaimana engkau menjaga hatimu tetap hidup, tetap bersih, tetap lembut di tengah dunia yang terus menghantammu. Dan engkau berhasil. Engkau tidak menyimpan dendam, padahal engkau bisa. Engkau tidak membalas sakit, padahal engkau mampu. Engkau tidak menyerah, padahal setiap alasan untuk menyerah telah tersedia di depan matamu. Jiwa terpilih,
Bukankah itu sudah cukup menjadi bukti bahwa hadiahmu sedang mendekat? Karena mereka yang berhasil melalui ujian tanpa kehilangan jiwanya, pasti akan dibayar dengan bentuk yang tidak bisa dibayangkan. Tuhan tidak seperti manusia yang hanya membalas setelah melihat kerja nyata. Tuhan menghitung kesunyianmu, Tuhan menilai pertarungan batinmu yang tak disaksikan siapapun, Tuhan menghargai detik-detik saat engkau memilih untuk tetap bertahan dalam gelap, tanpa tahu kapan terang akan datang. Dan seringkali terang itu tidak muncul dalam bentuk yang kau minta. Ia tidak datang sebagai penyelesaian cepat, tapi sebagai kesadaran mendalam yang tiba-tiba membuat engkau tidak lagi takut akan masa depan, yang membuat engkau tidak lagi khawatir kehilangan, yang membuat engkau merasa cukup, bahkan ketika dunia masih belum memberi. Itulah hadiah terbesar, ketenangan dalam diri, kebebasan dari ketakutan, pengampunan yang engkau berikan kepada diri sendiri. Dan jika engkau sudah sampai di titik itu, engkau tidak perlu mengejar apapun lagi, karena hidup sendiri akan datang dan mencarimu. Keberkahan akan menjemputmu tanpa undangan, peluang akan mengetuk pintumu tanpa diminta, dan orang-orang akan mulai melihat cahaya yang engkau bangun selama ini dalam gelap. Jiwa terpilih, dunia akan menyangka engkau beruntung. Padahal mereka tidak tahu, engkau pernah hampir mati dalam diam. Engkau pernah berjalan tanpa arah dengan mata basah. Engkau pernah memohon pada Tuhan agar dihentikan saja, tapi engkau tetap memilih hidup. Dan itu adalah pilihan paling berani yang pernah engkau ambil. Kini, hadiah itu tidak lagi tertahan. Tuhan tidak akan membiarkan jiwa yang setia menunggu kembali dengan tangan kosong. Ujian-ujian itu bukan hukuman. Mereka adalah baju besi agar saat hadiah datang, engkau tidak hancur oleh beratnya, agar saat cahaya itu turun engkau tidak silau, agar saat keajaiban itu terjadi, engkau bisa menjaganya dengan rendah hati. Karena hadiah terbesar tidak selalu membahagiakan di awal. Ia sering datang dalam bentuk air mata, agar ketika senyum itu datang, engkau tahu cara menghargainya. Jiwa terpilih. Jika engkau sedang dalam ujian hari ini, jangan anggap itu akhir. Mungkin itu justru gerbang awal menuju hadiahmu. Dan jika engkau sudah melewati badai, dan kini berdiri dengan tubuh lelah tapi batin utuh, maka ketahuilah, engkau tidak akan kembali ke kehidupan yang lama. Karena hadiah terbesar tidak hanya menunggu di depan, tapi telah mulai menampakkan dirinya dalam bentuk ketenangan, kejernihan, dan tanda-tanda kecil yang tidak bisa diabaikan. Engkau akan tahu, karena jiwamu akan berkata, akhirnya ini semua masuk akal. Bagian 4. Hati yang ikhlas adalah magnet terkuat pemberian ilahi. Jiwa terpilih, engkau boleh memiliki strategi. Engkau boleh memiliki rencana. Engkau boleh menghitung segala kemungkinan. Tapi pada akhirnya, semesta tidak tunduk pada logika manusia. Tuhan tidak bergerak karena angka. Rezeki tidak turun karena proposal. Yang membuat segalanya datang, yang membuka gerbang takdir yang tersembunyi, yang menarik sesuatu dari langit tanpa suara putih, adalah keikhlasan. Engkau mungkin belum mengerti seluruh kekuatan di baliknya, tapi engkau pernah mengalaminya, bukan? Saat engkau berhenti mengejar seseorang, dan justru ia kembali. Saat engkau berhenti memaksakan jalan, dan justru pintu lain terbuka sendiri. Saat engkau berkata, terserah Tuhan saja, dan justru keajaiban datang diam-diam, itulah keikhlasan. Sebuah energi yang begitu hening tapi mengguncang susunan langit dari tempat terdalamnya. Ikhlas bukan menyerah, ikhlas bukan pasrah tanpa nyawa. Ikhlas adalah pilihan tertinggi ketika engkau tahu engkau mampu melawan, tapi engkau memilih untuk percaya. Jiwa terpilih. Hati yang ikhlas adalah hati yang telah selesai dengan pertanyaan, telah lelah bertarung dengan keserakahan batin dan kini duduk tenang di dalam pelukan waktu Tuhan.
tidak memaksa, tidak merajuk, tidak menggugat. Hanya diam dan mempercayai bahwa Tuhan lebih tahu. Keikhlasan adalah bentuk cinta tertinggi, cinta yang tidak dibungkus oleh syarat, cinta yang tidak memerlukan validasi, cinta yang tetap memberi bahkan saat tak dibalas. Dan ketika engkau mencapai frekuensi ini, getaran jiwamu berubah, dan semesta hanya memberi kepada mereka yang berada dalam getaran itu. Itu sebabnya, ada orang yang bekerja keras siang malam, tapi hidupnya tetap bising, tetap kosong, karena di dalam dirinya masih penuh perhitungan, masih penuh perbandingan, masih penuh kenapa dia lebih dulu. Padahal ikhlas adalah jalan pintas yang tidak bisa dipalsukan. Engkau tidak bisa memanipulasi Tuhan. Engkau tidak bisa memakai topeng keikhlasan hanya di permukaan, karena yang menilai bukan manusia. Yang menilai adalah semesta yang membaca isi batinmu, bukan status sosialmu. Dan engkau, jiwa terpilih, telah sampai pada titik itu. Titik di mana engkau mulai menerima tanpa merasa dikalahkan. Titik di mana engkau mulai melepas tanpa merasa kehilangan. Titik di mana engkau berkata, jika bukan ini jalanku, berarti Tuhan sedang menyelamatkanku dari sesuatu yang tidak mampu kupikul. Itulah kemurnian, itulah kekuatan paling murni dari manusia, saat ia sanggup memberi meski sedang kosong, saat ia sanggup mendoakan meski tidak didoakan balik, saat ia sanggup tetap berjalan meski tak tahu kemana. Dan engkau sudah melakukannya tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, tanpa pengakuan. Tapi engkau lupa satu hal, langit selalu mencatat, tidak ada keikhlasan yang menguap percuma, tidak ada luka yang dilepaskan dengan sabar yang tidak dibayar penuh. Tidak ada doa yang engkau bisikan dengan air mata yang tak dicium oleh malaikat. Dan saat engkau ikhlas, langit membalas dengan cara yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh uang. Ia memberi ketenangan saat semua orang panik. Ia memberi jalan keluar saat semua terasa buntu. Ia memberi jawaban yang tidak engkau cari, karena jawabannya datang melalui kedamaian, bukan logika. Jiwa terpilih, keikhlasanmu telah menjadi magnet. Ia menarik hal-hal yang selama ini engkau pikir hilang. Ia mendatangkan orang-orang yang tidak pernah engkau cari tapi justru membawa cahaya. Ia membuka pintu yang bahkan tidak tahu engkau miliki, dan semua itu datang bukan karena engkau mengejarnya tapi karena engkau telah membiarkannya datang sendiri. Itu hukum langit. Apa yang dilepaskan dengan tulus akan kembali dalam bentuk paling sempurna. Apa yang direlakan sepenuh hati akan diganti dengan sesuatu yang tidak bisa dihitung nilainya. Apa yang diserahkan kepada Tuhan akan kembali dalam paket kejutan ilahi yang tak terduga. Maka jangan heran jika hidupmu mulai berubah perlahan. Jangan kaget jika hatimu mulai damai tanpa sebab. Jangan terkejut jika tiba-tiba engkau berkata dalam hati, aku tak tahu kenapa. Tapi aku merasa akan menerima sesuatu dalam waktu dekat. Karena saat itu terjadi, itulah tandanya. Ikhlasmu telah membentuk medan magnet batin yang memanggil rezeki besar ke arahmu. Dan ia akan datang, pelan, sunyi, tapi pasti. Karena engkau tidak lagi menuntut, engkau hanya mempersilahkan. Bagian 5. Saat engkau tidak lagi mengejar, hadiah itu datang sendiri. Jiwa terpilih. Ada masa dalam hidup ketika engkau merasa telah melakukan segalanya. Engkau sudah berdoa dengan penuh harap. Engkau sudah berusaha hingga tak sanggup lagi. Engkau sudah mengetuk setiap pintu yang ada di depanmu. Namun semuanya tetap diam, tetap tertutup, tetap tidak menjawab. Lalu perlahan-lahan engkau mulai lelah. Bukan lelah karena malas, tapi lelah karena engkau sudah terlalu dalam menaruh cinta pada sesuatu yang tak kunjung menyambutmu. Dan di saat itu tanpa sadar, engkau berhenti mengejar. Engkau tidak lagi memohon dengan tergesa. Engkau tidak lagi membuktikan diri pada dunia. Engkau tidak lagi ingin menjelaskan siapa dirimu dan betapa layaknya engkau dicintai, dipilih, dihargai. Engkau hanya diam, menyerah,
bukan dalam makna putus asa, tetapi dalam bentuk tertinggi dari kebijaksanaan batin, menyerah karena engkau mulai sadar bahwa tidak semua hal bisa dimiliki dengan berlari. Ada yang justru mendekat ketika engkau duduk, ada yang justru muncul ketika engkau hening. Dan itulah rahasia yang dunia tidak ajarkan, hadiah terbesar datang saat engkau berhenti mengejar. Bukan karena engkau tidak menginginkannya, tetapi karena engkau telah merelakan waktu Tuhan bekerja. Karena engkau tidak lagi menggenggam keinginan seperti senjata, tapi menyimpannya dalam pelukan doa yang penuh kepercayaan. Jiwa terpilih, engkau telah sampai di titik itu. Titik di mana engkau tak lagi memaksakan, titik di mana engkau melepaskan dengan tulus. Titik di mana engkau berkata pada hidup, jika memang untukku, ia tidak akan pernah terlewat. Jika bukan, aku akan diberi yang lebih layak. Dan dari sanalah semuanya berubah. Rezeki tidak pernah menyukai suara gaduh. Ia tertarik pada ketenangan. Ia menepi pada hati yang sudah tidak haus pengakuan. Ia berpindah ke jiwa-jiwa yang telah selesai bertanya dan hanya memilih untuk mendengarkan. Engkau mungkin mengira bahwa engkau kehilangan gairah. Padahal itu bukan kehilangan, itu adalah peralihan. Peralihan dari mengejar sesuatu ke mempersilakan sesuatu hadir dengan caranya sendiri. Dan percayalah, apapun yang hadir dengan cara seperti itu, ia akan tinggal lebih lama. Ia tidak datang sebagai tamu singgah, ia datang sebagai takdir, jiwa terpilih. Kita hidup di dunia yang terus memaksa kita untuk bergerak cepat, lebih cepat dari rasa, lebih cepat dari kesadaran, lebih cepat dari pemahaman. Tapi langit tidak pernah bekerja dengan kecepatan dunia. Langit menunggu engkau cukup sunyi, langit menunggu engkau cukup sadar, langit menunggu engkau cukup siap untuk tidak lagi menyambut hadiah sebagai pelarian, melainkan sebagai kelanjutan dari kedewasaan batin. Karena jika hadiah datang saat engkau masih mengejarnya dengan ego, engkau akan menghancurkannya sendiri. Tapi jika hadiah datang saat engkau sudah diam dan tenang, engkau akan merawatnya dengan cinta sejati. Itulah mengapa rezeki sering datang saat engkau tak lagi berharap secara agresif. Itulah mengapa jodoh sering hadir saat engkau berhenti mencarinya di wajah orang lain. Itulah mengapa kesempatan terbaik muncul saat engkau sudah ikhlas ditutup dari segala arah. Karena hadiah sejati tidak suka dipaksa, ia seperti burung yang hanya akan hinggap di tangan yang tenang. Ia seperti cahaya yang hanya masuk dari celah yang diam. Ia seperti ombak yang hanya membawa perahu kembali. Ketika airnya tidak lagi bergelora, jiwa terpilih. Jika hari-harimu akhir-akhir ini terasa lebih hening, jika engkau mulai tidak terlalu ambisius, jika engkau mulai memilih damai daripada sibuk membandingkan, maka itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa engkau telah mempersilakan semesta melakukan tugasnya. Dan saat engkau bersikap seperti itu, semesta mulai berbisik, "Aku tahu engkau siap. Aku tahu engkau telah menyerahkannya dengan tulus. Aku tahu, kini saatnya aku datang mendekat." Dan dari kejauhan engkau tidak perlu mengejar. Karena justru saat engkau tidak mengejar, hadiah itu datang sendiri. Dengan arah yang tepat, dengan waktu yang paling sempurna. Dengan bentuk yang tak pernah engkau duga. Maka tetaplah dalam heningmu, jiwa terpilih. Tetaplah dalam ketenanganmu, karena ketenanganmu adalah doa tanpa suara yang paling ampuh untuk memanggil apa yang benar-benar untukmu. Bagian 6. Hadiah dari langit akan mengangkat hidupmu tanpa membuatmu sombong. Jiwa terpilih, terkadang engkau takut menerima sesuatu yang besar karena engkau pernah melihat bagaimana kekuasaan mengubah manusia. Engkau pernah menyaksikan orang yang dulunya sederhana menjadi tinggi hati ketika diberi kelebihan. Engkau pernah melihat seseorang yang dulu mencintai dengan tulus,
menjadi penguasa cinta dan penghancur hati hanya karena ia merasa sudah berhasil. Maka engkau pun diam-diam bertanya dalam batin, bagaimana jika aku juga berubah? Bagaimana jika aku tidak sanggup menjaga berkat yang besar itu? Bagaimana jika aku kehilangan diriku sendiri saat semuanya datang? Tapi ketahuilah ini, jiwa terpilih. Tuhan tidak akan memberi hadiah besar kepada jiwa yang belum mampu menanggungnya dengan rendah hati. Itulah sebabnya engkau diuji terlebih dahulu dengan luka yang dalam, dengan penolakan yang menyakitkan, dengan kesendirian yang sunyi. Karena semua itu bukan kutukan, tetapi pelatihan. Agar saat hadiah itu akhirnya tiba, engkau tidak membanggakan rezeki, tapi memuliakan pemberi rezeki. Engkau akan tahu bahwa hadiah itu bukan milikmu, tapi titipan yang harus kau jaga. Bukan untuk kau pamerkan, tapi untuk kau bagikan. Bukan untuk meninggikan dirimu, tapi untuk mengangkat mereka yang tertunduk. Jiwa terpilih. Hadiah dari langit bukan seperti hadiah dari dunia. Ia tidak datang untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga dalam keheningan. Ia tidak datang dalam keramaian, tapi dalam ruang batin yang sepi dan bersih. Karena yang datang dari Tuhan selalu membawa rasa tunduk yang mendalam, bukan rasa angkuh, bukan rasa tinggi hati, tapi rasa syukur yang membuat lututmu ingin bersujud lebih lama. Itu sebabnya engkau tidak langsung diberi. Tuhan menunggu batinmu cukup matang. Tuhan menunggu hatimu cukup dewasa untuk berkata, jika aku diberi, aku tak akan berubah. Dan jika aku tidak diberi, aku tetap percaya. Ketika engkau telah mencapai tahap itu, hadiahmu turun. Dan ketika ia turun, ia tidak merusak kepribadianmu. Ia tidak mengganggu arah hidupmu. Justru sebaliknya, ia akan memperindah dirimu. Ia akan memperhalus caramu berbicara. Ia akan membuat langkahmu semakin ringan dan membuat kata-katamu menjadi pengobat bagi orang lain. Jiwa terpilih. Engkau tidak akan menjadi sombong karena terlalu banyak luka yang telah membentukmu, terlalu banyak malam yang telah menjernihkan jiwamu, terlalu banyak kehilangan yang telah mengosongkan egomu, dan justru karena itulah hadiah itu akhirnya datang. Hadiah itu datang bukan untuk mengubah siapa dirimu, tapi untuk memantulkan siapa dirimu yang sebenarnya. Bukan dalam kemewahan, tapi dalam makna. Bukan dalam kekuasaan, tapi dalam kelembutan. Bukan dalam sorotan dunia, tapi dalam kedekatanmu dengan langit. Dan saat dunia mulai bertanya, apa rahasianya bisa setenang itu? Apa kuncinya bisa sebahagia itu? Apa caranya bisa sebebas itu? Engkau akan menjawab dengan satu kalimat, karena aku pernah kehilangan segalanya dan tetap memilih percaya. Itu saja, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau pintar, tapi karena engkau cukup hancur untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dan cukup sembuh untuk menerima dunia tanpa tamak. Jiwa terpilih. Jika engkau merasa rezekimu akan datang besar-besaran, jika engkau merasa sesuatu yang megah sedang mendekat, tapi batinmu tetap tenang dan tidak merasa tinggi, maka itu tanda bahwa engkau siap. Karena mereka yang tidak siap akan mendadak merasa lebih tinggi, akan mendadak merasa paling benar, akan mendadak merasa paling berhak atas segalanya. Dan hadiah yang semula indah akan menjadi kutukan yang memisahkannya dari kemanusiaannya sendiri. Tapi engkau tidak seperti itu. Engkau berbeda. Engkau sudah lama belajar tentang hampa, tentang rasa sepi yang tidak bisa dibeli, tentang kehilangan yang mengajarkan arti cukup. Dan kini saat hadiah itu datang, engkau akan menerimanya dengan dua tangan terbuka, tanpa perlu membusungkan dada. Engkau akan berkata, terima kasih Tuhan, tapi bukan aku yang hebat. Engkaulah yang sabar menunggu aku belajar sampai layak menerima. Dan itulah mengapa hadiah dari langit justru akan mengangkat hidupmu tanpa membuatmu sombong. Karena engkau tahu bahwa ketinggian sejati bukan saat engkau berada di atas, tapi saat engkau tetap membungkuk walau sudah sampai puncak. Bagian 7.
Tanda-tanda itu sudah terlihat, engkau hanya perlu menerimanya. Jiwa terpilih, sudah lama engkau menunggu keajaiban itu datang. Sudah bertahun-tahun engkau bertanya dalam batin, kapankah semua ini berubah? Kapankah kehidupan memberi jawaban dari semua pertanyaan sunyiku? Tapi apa yang terjadi? Hari-hari berlalu tanpa pengumuman besar, langit tetap diam, semesta tampak sepi, dan engkau pun nyaris percaya bahwa mungkin tak ada apa-apa yang benar-benar akan datang. Namun jiwa yang lembut sepertimu tidak pernah benar-benar tertidur. Engkau masih bisa merasakan getarannya. Ada sesuatu yang berubah, tapi bukan di luar dirimu, melainkan di dalam. Dulu engkau mudah gelisah, kini engkau lebih tenang meski belum banyak yang membaik. Dulu engkau ingin tahu semuanya, kini engkau justru merasa cukup dengan ketidaktahuanmu. Dulu engkau ingin semuanya terjadi secepat mungkin. Kini engkau sanggup berkata, jika belum hari ini mungkin besok. Jika bukan besok, berarti sedang disiapkan sesuatu yang lebih besar. Jiwa terpilih, itulah tanda pertama bahwa hadiahmu sudah dekat. Bukan melalui berita besar, bukan lewat mimpi indah atau suara dari langit, tapi melalui batinmu sendiri. Yang kini mulai damai, batinmu sedang bersiap menerima, dan semesta sedang mempercepat jalannya. Menuju tanganmu yang tidak lagi mencengkeram, tapi menengadah. Kadang engkau menganggap perubahan ini biasa saja, padahal engkau tidak sadar, Tuhan telah menggerakkan semesta tanpa perlu membuat keributan. Lihatlah sekelilingmu. Ada orang-orang baru yang muncul dengan sikap yang lebih hangat. Ada pesan-pesan kecil yang muncul di waktu yang tepat. Ada kejadian-kejadian ringan yang membuat hatimu tiba-tiba luluh. Ada suara yang berkata dalam hati, tenang saja, semuanya sudah diatur. Engkau bukan hanya sedang menunggu, engkau sedang didekati, engkau bukan sedang diam, engkau sedang dipersiapkan, dan semua tanda itu bukan ilusi. Itu adalah pola ilahi yang tidak dimengerti oleh dunia, tapi dikenali oleh hati yang bersih. Jiwa terpilih, bukankah akhir-akhir ini engkau semakin ringan? Beban masih ada tapi rasanya tidak seperti dulu. Masalah masih menghampiri tapi engkau tidak lagi merasa ditelan olehnya. Keinginanmu masih ada tapi tidak lagi membuatmu tergila-gila. Itu adalah tanda kedua bahwa Tuhan telah menyentuh pusat jiwamu dan engkau kini sedang bergerak dalam ritme yang selaras dengan takdir. Engkau tidak perlu tahu tanggalnya, tidak perlu mencari jam pastinya. Engkau cukup memperhatikan tanda-tandanya, dan tanda paling nyata adalah ini. Engkau tidak lagi takut gagal, takut ditolak, takut ditinggalkan, takut tak cukup. Semua itu perlahan-lahan lenyap dari frekuensi batinmu. Dan rasa itu diganti oleh satu kesadaran agung, bahwa jika Tuhan sudah menuliskannya untukmu, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Lalu engkau mulai merasa bahwa setiap hal yang terjadi tidak lagi membuatmu panik, tapi membuatmu bertanya dengan bijak, apa pesan semesta hari ini? Itu adalah tanda ketiga, bahwa engkau sudah bukan lagi pengejar, melainkan penerima. Dan penerima sejati tidak mendikte hadiah. Ia hanya membuka dirinya dan berkata, aku siap jika waktunya telah datang. Jiwa terpilih, semesta tidak akan menyuruhmu berlari ke sana kemari. Tuhan tidak akan membuatmu kehilangan arah. Justru sebaliknya, segala sesuatu mulai terasa ditarik pelan ke hadapanmu. Orang yang tepat, peluang yang sesuai, kabar baik yang tak disangka, kesehatan yang pulih perlahan, dan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Bahwa engkau sedang berada di jalur yang tepat. Bahkan jika hari ini tidak ada yang luar biasa terjadi, jika engkau merasa hening, itu pun adalah tanda keempat bahwa badai telah benar-benar berlalu. Karena sunyi bukanlah hampa, sunyi adalah ruang paling suci tempat Tuhan menanamkan hasil doamu. Engkau hanya perlu satu hal sekarang, menerima,
bukan dengan gegap gempita, tapi dengan penuh kesadaran. Buka tanganmu, buka hatimu, buka waktumu, karena hadiah itu tidak akan mengetuk pintu yang terkunci oleh keraguan. Ia hanya masuk ke rumah jiwa yang terbuka bagi cahaya, jiwa terpilih. Jika engkau membaca kata-kata ini dan hatimu bergetar, jika matamu mulai basah tanpa alasan, jika dadamu terasa penuh walau tak ada siapa-siapa di sekelilingmu, maka itu adalah tanda kelima. Bahwa semesta sedang berbicara, bahwa Tuhan sedang mendekat. Bahwa sekarang, bukan nanti, adalah waktunya. Tidak perlu menunggu bukti, tidak perlu tanda yang lebih besar. Engkau tidak sedang menunggu lagi, karena engkau sedang disapa. Dan setiap sapaan dari langit adalah pertanda bahwa hadiah itu sudah sangat dekat, begitu dekat. Hingga yang perlu engkau lakukan tinggal satu hal, menerimanya. Saatnya engkau membuka diri dan menerima tanpa ragu. Jiwa terpilih, kini kita telah sampai di ujung dari pesan panjang ini. Namun sesungguhnya bukan ujung dari perjalananmu. Justru ini adalah awal dari segala yang dahulu engkau doakan dalam sepi. Awal dari segala yang telah lama engkau simpan dalam batinmu, tak berani engkau ceritakan kepada siapapun. Engkau sudah cukup berjalan, engkau sudah cukup menanggung, engkau sudah cukup memikul, dan hari ini semesta tidak hanya menatapmu, tetapi mendekapmu, karena engkau tidak pernah menyerah. Tuhan tidak pernah meninggalkan, karena engkau tetap setia dalam doa, semesta tetap setia dalam perencanaan, karena engkau rela tetap baik di tengah orang-orang yang mempermainkan kebaikan. Maka langit menilai, engkau layak menerima segalanya. Kini engkau tak perlu lagi menjelaskan siapa dirimu kepada dunia. Engkau tak perlu berteriak untuk diakui. Tak perlu bersaing dalam arena yang tidak pernah mengerti nilai batin. Engkau hanya perlu berdiri dalam keheningan dan menjadi rumah yang siap menampung semua yang diturunkan oleh langit. Rezeki yang tak terduga, pertemuan yang menyembuhkan, jalan yang terbuka tanpa diduga, penghiburan dari arah yang tak terlihat. Dan kekuatan batin yang tidak bisa dijelaskan tapi terasa nyata mengalir di dalam tubuh dan jiwamu, jiwa terpilih. Inilah waktumu, bukan waktu mereka yang bersuara paling lantang, bukan waktu mereka yang terlihat paling sibuk. Bukan waktu mereka yang mengira bisa membeli takdir dengan kelicikan. Ini adalah waktumu yang telah lama berdialog dengan semesta dalam bahasa sabar, yang telah bertahun-tahun menanam cinta tanpa pamrih, yang telah mengalah bukan karena lemah, tetapi karena lebih memilih damai daripada balas dendam. Dan sekarang, langit menjatuhkan hadiah terbesar itu, bukan kepada yang paling siap secara materi, tapi kepada yang paling siap secara ruhani. Engkau buka tanganmu dengan tenang. Engkau tidak perlu lagi takut akan masa depan. Karena masa depan kini sedang datang kepadamu dengan cara yang lembut, membawa apa yang engkau butuhkan, bukan apa yang engkau kejar. Biarkan Tuhan menggantikan apa yang hilang. Biarkan semesta menenun ulang ceritamu dari titik yang tak pernah engkau duga. Biarkan hidup menunjukkan bahwa ia tidak pernah memusuhimu, hanya menunggumu cukup matang untuk menerima yang lebih baik. Dan kini engkau sudah cukup dewasa. Sudah cukup bersih, sudah cukup kuat, sudah cukup ikhlas. Engkau tidak harus mengerti semuanya. Engkau hanya perlu percaya bahwa semua yang telah dituliskan untukmu tidak akan pernah salah jalan. Jika engkau masih memiliki sedikit keraguan, ulangi dalam batinmu sekarang. Aku siap menerima. Aku bersedia untuk dipenuhi, aku terbuka untuk hidup yang baru, karena itulah gerbang awal dari segalanya. Saat engkau menerima, bukan hanya dengan pikiran, tapi dengan segenap jiwamu yang hening dan berserah. Jiwa terpilih. 25 Desember 2025 adalah bukan hari biasa. Ia bukan hanya tanggal,
Ia adalah tanda. Tanda bahwa segala sesuatu yang telah tertulis untukmu kini mulai turun perlahan seperti cahaya lembut dari langit ketujuh, dan engkau yang selama ini diam akhirnya dipanggil untuk menerima, untuk berdiri, untuk membuka kedua tanganmu, untuk berkata, "Terima kasih Tuhan, aku telah menunggumu terlalu lama." Hari ini bukan hanya tentang hadiah, tapi tentang pertemuanmu kembali dengan dirimu yang sebenarnya. Dirimu yang tidak tergantung pada pengakuan manusia. Dirimu yang tidak lagi dikejar rasa takut. Dirimu yang kini siap menerima, bukan karena engkau paling kuat, tapi karena engkau paling berserah. Dan kepada engkau yang telah membaca hingga akhir, biarkan satu kalimat ini menempel dalam hatimu selamanya. Jika engkau telah bertahan selama ini, maka engkau pasti dipilih bukan untuk menerima yang biasa-biasa saja. Engkau akan menerima yang besar, yang dalam, yang menyembuhkan, yang mengangkat, dan engkau akan menerimanya dengan tenang, sebagaimana hanya jiwa-jiwa terpilih yang mampu. Selamat datang di hidup barumu, semuanya telah disiapkan. Kini saatnya engkau membuka diri dan berkata dalam keheningan, "Ya Tuhan, aku menerima segalanya."